والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari salah satu ilmu dari ilmu-ilmu yang penting dari ilmu syar'i, yang merupakan salah satu bagian dari ilmu lughah Arabiyah, yaitu ilmu nahwu, yang merupakan cabang dari ilmu lughah Arabiyah yang paling utama dan paling penting selain ilmu sharaf. Karena ilmu lughah Arabiyah secara keseluruhan ada 12 cabang. 12 cabang ini di antara cabang yang paling pokok 2, yaitu apa? Nahwu dan sharaf. Yang dulu para ulama dulu mengatakan ilmu sharaf dan ilmu i'rab yang kemudian dijadikan satu dalam pembahasan nahwu. Tapi kemudian belakangan itu dipecah. Nahwu itu khusus penggunaannya untuk ilmu i'rab, yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu yang membahas tentang keadaan dan kaidah-kaidah bagaimana suatu kata berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain dikarenakan perbedaan amil yang masuk padanya. Nah, selain 2 perkara ini masih banyak, berarti masih tersisa berapa, Nafi'? Tersisa 10. Nah, 12 cabang ilmu baru 2 saja, yaitu ilmu apa tadi? Nahwu dan sharaf. Masih ada yang namanya ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi', yang kemudian dijadikan satu dalam ilmu balaghah. Juga ada ilmu rasm atau khat. Jadi menulis itu juga masuk dalam ilmu Arabiyah. Juga ilmu khitabah, bagaimana seorang menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah, itu masuk dari cabang ilmu bahasa Arab. Cuman semua itu ya akhwani fillah, tidak akan mungkin seorang bisa memahami dan menguasainya kalau tidak menguasai ilmu nahwu maupun sharaf. Oleh karena itulah, cabang ilmu ini butuh untuk seorang muslim, terlebih lagi talabatul ilm, berupaya sebisa mungkin untuk memahaminya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Ar-Risalah. Risalah kitab tentang apa ini? Tentang awal-awal kitab usul fikih. Tapi beliau tekankan di sini wa ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab ma yablughuhu juhduh. Itu atas setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Dengan apa? Dengan pembelajaran semampu dia. Dalam artian sekuat tenaga dia untuk bisa memahaminya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, mengambil istimbat darinya tanpa paham lisanul Arab, tanpa paham bahasa Arab. Dan langkah awal yang harus dipahami adalah perkara nahwu. Perkara nahwu. Baik. Dan insyaallah taala ikhwani fillah, untuk pelajaran kita pada
Nah, pertemuan ini kita akan mengambil pembahasan secara ringkas dan sistematis insyaallah, agar terbuka wacana bagi kalian bahwasanya ilmu nahwu itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, ilmu nahwu itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau jadi seorang ketika mau belajar sudah menganggap itu sesuatu sulit, aku tidak bisa, maka ini sudah salah satu ganjalan terbesar. Makanya dikatakan dalam syair, la astashilanna as-sa'ba aw udrikal muna faman qadatil amalu hat illa lisabiri. Sungguh aku akan menganggap mudah sesuatu yang sulit sampai aku mencapai cita-citaku. Itu satu sulit apapun ya kita berusaha menganggapnya mudah. Dalam artian bisa insyaallah dengan usaha yang keras dan pertolongan dari Allah. Nah, karena sungguh cita-cita itu tidak akan tercapai pada orang-orang yang tidak bersabar. Sekarang belum paham, sabar, usaha terus sampai betul-betul paham. Karena kalau sekarang tidak paham kemudian berhenti, ini tidak akan berhasil. Dan berbagai macam ilmu yang lain akan terhenti ya kawan. Kalau kita di nahwu sudah berhenti, maka berbagai macam cabang ilmu lain akan terhenti di situ, tidak akan bisa paham dengan benar. Baik itu ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu usul fikih dan seterusnya. Kenapa? Karena ilmu itu dipaparkan oleh para ulama dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Cuman di sini ada hal penting yang juga butuh kita ketahui, bahwasanya ilmu nahwu masuk kategori ilmu alat. Ilmu alat, sarana. Berarti yang namanya alat, dia digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang diistilahkan dengan apa? Ghayah. Maka jangan seorang berhenti di situ. Jangan cuma berhenti di alatnya saja. Untuk apa alat ini kalau dia sudah dapat dan digunakan? Sehingga kali kita perhatikan manusia dalam mempelajari ilmu ini terbagi jadi 3 golongan. Nah, golongan yang berlebih-lebihan menjadikan alat itu seakan-akan tujuan. Jadi nahwu hidupnya habis. Waktu dia menuntut ilmu habis untuk mempelajari ilmu nahwu dan seterusnya. Tapi lalai menggunakan alat ini untuk mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari hadis, Al-Quran dan seterusnya. Golongan yang lainnya meremehkan, tidak peduli dengan bahasa Arab, tidak medudukan ilmu nahwu. Akhirnya apa? Dia belajar fikih, belajar yang lainnya pun lemah ketika membahas suatu nas. Bagaimana mempelajarinya? Mempelajari suatu nas butuh kita tahu i'rab. Sehingga ketika dibolak-balikkan kondisi oleh ahlul batil tentang suatu nas, dia mampu memahami dengan benar dan mengembalikan kepada makna yang sahih. Oleh karena itulah golongan yang ketiga ini yang harus kita usahakan, yaitu menempatkan nahwu pada tempatnya. Dia mengambil nahwu, pahami dengan baik, digunakan sebagai alat untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena itu tujuan kita. Jadi tujuan kita mempelajari nahwu, juga nanti insya Allah kita mempelajari sharaf. Nah, tujuannya apa? Untuk kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, memahami ilmu din. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kita, saya ingatkan dengan salah satu asar yang harus dijadikan sebagai metode seorang penuntut ilmu dalam dia berjalan. Itu asar dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Awalul ilm an-niyah, thumma al-istima' thumma al-fahm thumma al-hifd thumma al-amal thumma al-nashr. Semua cabang apapun dari ilmu yang kita pelajari jangan luput dari 6 langkah ini. Apa tadi Syahrul? Awal ilmu adalah niat.
Yang pertama kali antum harus perhatikan niatan untuk apa. Makanya tidak akan mungkin seorang belajar dengan benar dan berhasil kalau dia tidak memiliki niat yang benar. Maka niatkan yang benar. Nah, niatkan yang benar. Di sini gugur banyak penuntut ilmu yang kuat. Kalau niatnya sudah tidak benar, niat datang karena paksaan orang tua, niat datang karena ingin dapat gelar, niat datang belajar ingin apa? Ingin dapat ijazah dan seterusnya, sudah salah. Maka niatannya yang benar. Kalau belajar ilmu apapun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu nahwu ini. Kita belajar ilmu ini ya untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang kedua, istima'. Istima' ini bukan sekedar dengar, bukan sekedar dengar saja. Dengar sekarang kemudian setelah itu lewat, tidak, tapi istima' itu betul-betul memperdengarkan dengan seksama. Ini namanya istima'. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk dengar sayup-sayup kira-kira istima' enggak? Ya, Devi. Tidak. Maka yang ngantuk, nah, harus perhatikan ada syarat kedua istima' ini. Ya. Yang ketiga, harus paham. Pahami, dengar, pahami. Ya. Dengar, pahami. Jangan sampai cuma dengar lewat saja. Berarti harus mikir. Harus apa, Mujahid? Harus mikir. Belajar itu harus mikir. Kalau cuma sekedar bengong, ya Nafi, harus paham. Nah, selama seorang belum menempuh tahapan ketiga ini, ya sulit ke tahapan berikutnya. Harus paham, terutama nahwu ini, pahami dengan baik. Karena ilmu yang akan kita pelajari butuh pemahaman, bukan sekedar hafalan. Nah, pahami. Paham saja juga tidak cukup. Karena betapa banyak orang yang paham tapi kemudian banyak lupa. Nah, paham itu ibarat kita mencari. Kita ibarat mencari, kumpulkan. Nah, tapi kalau nggak dihafal, ya tetap lupa. Lewat. Dulu aku paham, sekarang lupa. Ya kan? Yang lebih parah lagi, dulu nggak paham, sekarang lupa. Ya. Yang ketiga, al-hifdz. Harus dihafal. Harus. Nah, terutama pembagian ini khusus untuk ilmu nahwu, pembagian awal-awal kalian harus menghafal banyak, yaitu apa? Tanda-tanda i'rab. Karena tidak mungkin paham saja tanpa dihafal. Tanda i'rab rafa apa saja. Nah, harus dihafal. Makanya yang tidak siap untuk menghafal tidak akan bisa belajar nahwu. Nah, paham juga dihafal. Dan caranya untuk bisa hafal berarti apa? Diulang-ulang. Karena hakikat hafalan itu mengulang-ulang. Hakikat hafalan itu mengulang-ulang. Diulang-ulang dengan lisan kita, banyak dilihat dengan mata kita sampai apa? Sampai masuk ke hati. Kemudian yang kelima, al-amal. Diamalkan. Kalau itu nahwu, pengamalan bagaimana? Dia diterapkan. Kita sudah belajar, sudah paham, sudah menghafal kaidah-kaidahnya, terapkan. Nah, kita membaca hadis, kita pelajari tafsir, terapkan di situ. Nah, oh ini apa kedudukannya? Apakah kedudukan sebagai mubtada atau khabar? Nah, fa'il atau maf'ulun bih, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keenam, antum ajarkan an-nasyat. Ajarkan. Karena dengan mengajarkan
akan semakin kuat pemahaman yang ada pada diri kita dan semakin kokoh hafalan yang sudah masuk ke hati kita. Ya. 6 ini saya harap harus diwujudkan ketika kita belajar pada semua majelis-majelis kita. Nah, sekarang yang ada di depan kita, ikhwanifillah, 5 lembar dari ringkasan kaidah-kaidah nahwu. Yang 5 lembar ini terkumpul dari pembahasan yang panjang pada kitab-kitab nahwu, juga inti dari sekian pembahasan-pembahasan yang dijabarkan di kitab-kitab tersebut. Dan sengaja dibuat demikian untuk apa? Untuk memudahkan kita menggambarkan di zihn kita. Makanya dalam bahasa Arab yang seperti namanya kharitatul zihn. Kharitatul zihn, pemetaan di benak. Jadi kita butuh apa? Di benak kita itu ada pemetaan, kita petakan. Nah, tergambar, nahwu itu gini. Kalimah itu gini. Nah, baik. Dan semoga dengan cara itu lebih mudah. Karena kita asalnya memang orang ajam, harus disadari. Ketika kita menghafal jurumiyah, al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, seterusnya hafal dari muqaddimah sampai nihayah, sampai akhir. Ketika ditanya, tidak paham. Nah, kenapa? Karena hafal tapi tidak terpetakan apa yang dijelaskan di situ di benak kita. Makanya coba sebelum kita masuk pada kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab itu insya Allah kita usahakan untuk memetakan dulu penggambaran nahwu. Yang pertama agar lebih senang, itu intinya dulu. Belajar nahwu kalau sudah nggak senang nggak akan bisa. Nah, saya senang dulu, ada semangat dulu untuk bisa paham. Nah, ada semangat dulu untuk bisa paham. Kemudian, baru dia bisa masuk faedah-faedah yang disampaikan. Nah, secara umum ikhwan, ilmu nahwu itu sebenarnya ringkas saja. Nah, nahwu itu secara umum kalau mau kita bagi 2 bisa. Yang pertama muqaddimah, yang kedua tatbiqiyah. Tatbiq. Muqaddimah apa? Muqaddimah ya pembahasan-pembahasan awal. Inilah yang akan kita ambil dulu, yaitu tentang masalah apa? Kalimah. Kalimah dan pembagian-pembagiannya, kemudian hukum-hukumnya. Adapun tatbiq. Tatbiq ini yang meliputi apa? Marfu'at, mansubat, mahfudat, dan seterusnya. Ya. Jadi cuma kayak gini tok. Ya, ringkas kan? Jadi muqaddimah kalimah sekarang. Kalimah itu pembagiannya berapa? Kemudian hukumnya bagaimana? Tanda-tandanya apa? Kemudian yang bisa berubah-ubah apa, yang tetap terus apa? Nah, jadi pembahasan kalimah ini mencakup juga apa? Pembahasan tentang i'rab dan jenis-jenisnya. Ya, masuk di sana i'rab dan bina. Nah, baru setelah tahu ini sebagai muqaddimah kita terapkan di sini marfu'at, isim-isim yang dirofa, isim-isim yang dinasab, isim-isim yang dikhafad. Sudah selesai. Ya. Nah, kalau sudah tergambar seperti ini, kita masuk ke pembahasan pertama di muqaddimah, yaitu kalimah. Jadi susunan di lembaran antum terbalik, kawan.
Nah, kalian ambil lembaran kedua dulu yang bunyinya kalimah. Nah, aqsamul kalimah wa alamatu kulli qismin. Nah, dan insyaallah kita ambil yang memang pantas untuk pemula. Karena di sini perlu diketahui ini sebenarnya lembaran ini tidak hanya untuk pemula saja. Nah, kalau dibaca ini, nah mulai yang belajar faktor maupun belajar alfiah ketika melihat ini akan tahu, oh masya Allah. Nah, dari sekian pembahasan panjang terkumpul di sini. Juga apa dari sisi definisi, Anda perhatikan di kotak ini mustalahat. Nah, mustalahat adalah istilah-istilah. Di situ sudah dikumpulkan pengertian-pengertian yang diambil yang paling kuat. Jadi pengertian-pengertian yang dibawakan oleh pensyarah ini apa? Pengertian-pengertian diambil yang paling kuat. Contohnya saja sebagai contoh, al-kalimah ini paling atas. Hiya qaulun mufrad. Ini pengertian Ibnu Hisham dalam Fathul Nada. Qaulun mufrad. Naam. Baik. Oleh karena itulah, nah metode kita gunakan ini untuk memetakan tayyib di benak kita, tapi tidak luput dari mencatat ya. Tidak luput dari mencatat. Makanya yang di lembaran ini jangan antum coret-coret. Nah, antum tetap butuh buku untuk mencatat. Kemudian yang kedua, nah nanti akan ada tugas-tugas yang apa? Ya kalau ingin betul-betul paham dikerjakan. Paham dikerjakan. Kenapa? Karena nahwu ikhwan tanpa latihan, tanpa kita aktif tidak akan bisa. Harus aktif. Dan harus aktif. Makanya terkadang orang belajar nahwu sudah dari mumti', mutamimah ini ternyata belum juga bisa menerjemahkan dengan baik. Belum bisa membaca kitab dengan lancar. Kenapa? Karena dia tidak banyak mencoba, tidak aktif. Jadi butuh aktif. Makanya ini diwujudkan. Dan untuk bisa mewujudkan pemahaman, kalau tidak paham ya tanya. Untuk bisa menghafal, ya ketika sudah paham menghafal, ketika ada tugas ya dikerjakan sehingga bisa apa? Betul-betul terjaga pemahamannya. Ya. Jangan ada tugas dan tidak usah dikerjakan. Nah, ini salah. Sekarang perhatikan pembahasan pertama tentang kalimat. Antum muter-muter di semua kitab nahwu, tidak akan lepas dari pembahasan ini di pembahasan awal. Kenapa? Dikarenakan bahasa. Nah, semua bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya selain dari bahasa Arab. Nah, mesti unsur penyusunnya adalah kalimah ini. Nah, kalimah yang dalam bahasa kita identik dengan apa? Kata. Al-kalimah yang kita maksud ini adalah kata. Baik, secara istilah nahwu. Karena hal lain yang harus antum sadari juga, di sana ada perbedaan makna terkadang dari sisi apa? Lughawi dan istilahi, ikhwan. Ini dua hal. Pada setiap antum belajar kitab akan banyak disuguhi apa? Makna misalnya, apa makna kalimah secara lughah? Apa makna kalimah secara istilah? Ya tidak. Nah, penerapan ini antum harus paham. Maksudnya secara lughah yaitu secara asal bahasa penggunaan kata itu maknanya untuk apa? Adapun secara istilah adalah penggunaan kata tersebut pada suatu istilah tertentu dari cabang-cabang ilmu. Kalau kita sekarang sedang berbicara masalah nahwu, berarti istilah yang dimaksud istilah nahwu. Nah, istilah nahwu. Nah, padahal ikhwan,
Al-kalimah yang dalam istilah nahwu di bahasa kita namanya kata. Nah, kata seperti misalnya ini Budi. Ingat dulu masih SD, pertama kali kita kenal ini Budi. Ya, kata itu ya ini Budi, ya tidak? Ini kalimat dalam bahasa Arab. Cuman susunan ini Budi ini dalam bahasa kita disebut apa? Apa Bung Mujahid? Kalimat. Makanya nanti antum jangan apa? Campur aduk pemahamannya antara bahasa kita dengan penggunaan di bahasa Arab. Ya. Jadi kata al-kalimah dalam belajar bahasa Arab itu maknanya apa? Kata, yaitu suatu lafaz yang memiliki makna yang apa? Yang bagian-bagiannya ini tidak akan bisa memiliki makna sendiri kalau dipecah-pecah. Itulah namanya kalimat. Makanya ini secara bahasa adalah secara nahwu kalimat. Tapi bahasa Indonesia ini kata. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu identik dengan jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah mufidah. Atau juga dinamakan dengan al-kalam. Mau tak mau antum harus kenalan dulu dengan istilah. Ya, harus kenalan dengan istilahnya terlebih dahulu. Ya. Makanya nanti kalau terkadang saya ucapkan kalimah, nah, kalimah yang dimaksud dalam nahwu ya kata maksudnya, bukan kalimat yang dikenal dalam bahasa kita sebagai suatu kalam yang lengkap. Nah, ini pembahasan secara istilah. Adapun secara makna bahasa sebenarnya kalimah dalam bahasa Arab ikhwani fillah sama maknanya seperti kalimat dalam bahasa Indonesia. Yaitu suatu jumlah yang lengkap. Misalnya apa? Nah, kalimatun thayyibah shadaqah kata Rasul dalam hadis. Kalimat yang thayyibah, kalimat yang bagus adalah shadaqah. Maksudnya adalah suatu susunan yang sudah sempurna, misalnya menyampaikan kalimat kepada orang dan seterusnya. Cuman itu nanti tidak membingungkan, yang penting ini dulu. Jadi karena kita belajar nahwu, ya sudah kita gunakan istilah nahwu. Makna kalimah itu apa? Ya. Ini sudah harus paham. Nah, kalimah ini yang merupakan unsur terkecil yang menyusun suatu jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Karena orang berbahasa Arab kan intinya ucapannya tidak. Nah, unsur penyusun dalam kita bertutur kata yang paling kecil adalah namanya apa? Kalimah. Atau apa tadi namanya Rugi? Apa namanya dalam bahasa kita kalimah itu? Al-kalimah dalam bahasa kita artinya apa? Kata. Ya, kata. Nah, yang kalau kita para ulama nahwu, mereka meneliti, nah kalimah ini, ya kalimah dalam bahasa Arab, nah itu cuman ada 3 jenis saja. Tidak keluar dari itu. Antum bolak-balik kamu semuanya itu tidak akan keluar dari 3 jenis. Yaitu apa? Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, disinilah nanti kita akan mempelajari apa makna isim, apa makna fi'il, apa makna huruf. Perhatikan saja dari antum tidak akan paham nanti kalau antum bulat lihat sini. Nanti ditanya tidak bisa lagi.
Nah, makanya besok duduknya di sana jadi tidak tengeleng kayak gitu. Nah, ya, perhatikan. Tadi unsur penyusun terkecil dalam suatu perkataan Arab apa namanya? Hudzaifah? Kata atau diistilahkan dengan kalimah. Ya, diistilahkan dengan kalimah. Sekarang perhatikan di mustalahat itu. Al-mustalahat yang pertama adalah al-kalimah. Al-kalimah itu apa pengertiannya? Hiya qaulun mufrad. Sudah dapat? Dapat enggak di sini? Di lembarannya? Kalimah pengertiannya adalah qaulun mufrad. Kita sudah tahu cara mudahnya kalimah itu kata. Cuman ya kita harus berkenalan dengan pengertian yang didatangkan oleh ulama nahwu. Kalimah itu qaulun mufrad. Qaulun mufrad itu maksudnya apa? Qaul artinya adalah, perhatikan, al-lafdzud dal ala makna. Bawahnya itu al-qaulu huwa lafdzud dal ala makna, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu makna. Itulah makna qaul. Suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna. Sedangkan mufrad yaitu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna, yaitu suatu perkara yang bagiannya itu tidak menunjukkan bagian dari maknanya, ya Pak. Gimana itu maksudnya? Nah, gimana maksudnya? Perhatikan sekarang kata Ja'a Muhammadun. Apa maknanya? Umam. Telah datang Muhammad. Baik. Nah, Ja'a ini adalah kalimah, Muhammad adalah kalimah. Ya tidak? Sekarang Ja'a dia kalimah, namanya fi'il. Nanti insya Allah kita bahas. Muhammad kalimah, namanya isim. Sekarang kalau ditanya kenapa dia dinamakan kalimah, karena dia qaulun mufrad, yaitu lafaz yang menunjukkan suatu makna, tapi apa? Masing-masing penyusunnya itu tidak akan menunjukkan makna sendiri. Ja'a penyusunnya apa? Jim, alif, hamzah, ya tidak? Ketika ditanyakan apakah jim ini menunjukkan bagian dari makna datang? Tidak, ya tidak. Paham bisa nih Pak Agus? Naam. Muhammad dikatakan mufrad. Kenapa? Karena unsur penyusunnya ini mim, ha, mim, dal itu tidak menunjukkan bagian dari makna Muhammad. Mana ada dal? Nah, merupakan bagian dari makna Muhammad. Dah. Ini namanya mufrad. Berbeda dengan Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Maka Muhammad ini merupakan bagian dari kalimat tersebut yang menunjukkan bagian maknanya. Kenapa? Karena Muhammad adalah orang yang datang. Ya tidak? Paham sampai di sini? Berarti kata susunan Ja'a Muhammadun ini bukan sekedar kalimah, tapi sudah lebih luas dari kalimat. Paham? Makanya kalimahnya yaitu Ja'a dan Muhammadun. Ketika dua kalimah disusun
maka menjadi yang namanya jumlah atau kalam. Tapi sekarang antum fokus ke makna kalimah dulu. Jadi paham sampai di sini? Nah, yang terlewatkan makna lafaz sekarang. Di baris ketiga, al-lafdu. Lafaz adalah apa? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dan dimaksud dengan lafaz adalah apa? Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Nah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kata Muhammadun masuk dalam kategori lafaz tidak? Apa Abdul Razak? Kenapa? Karena mencakup huruf-huruf hijaiyah. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Jelas ya kan? Lafaz adalah apa? Suatu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sesuatu yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sekarang juga misalnya kita katakan dai. Dal ya zai daizun. Nah, ini lafaz atau bukan? Apa Mujahid? Lafaz. Kenapa? Karena suara mencakup sebagian huruf hijaiyah. Tapi masuk dalam kalimah tidak? Masuk dalam kalimah tidak? Apa Yusuf? Tidak, kenapa? Kenapa alasannya? Ahsanta. Karena tidak memiliki makna. Ya kan? Tayyib mencakup huruf hijaiyah, tapi tidak memiliki makna, maka tidak masuk kategori kalimah. Paham? Jadi 4 baris ini antum harus pahami. Nah, al-kalimah apa pengertiannya? Al-qaul apa? Kemudian al-lafdu dan al-mufrad. Jadi qaul adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna. Baik. Lafaz yang menunjukkan suatu makna. Sedangkan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian makna mufrad yaitu apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna, yaitu apa saja yang bagiannya tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Berarti kalau mau dimudahkan pengertiannya khonifillah seperti disebutkan Ibnu Malik, kalimah itu adalah apa? Al-lafdud dal alal makna al-mufrad, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan makna mufrad. Itu intinya sama seperti perkataan Ibnu Hisham, tapi Ibnu Hisham lebih ringkas. Dia buat lafdud dal alal makna mufrad itu dengan kata qaulun. Nah, selesai dari makna kalimah. Intinya tadi, kalimah itu kata sudah. Intinya kata. Tapi kalau mau lebih, karena kalian tingkatannya kan beda-beda. Kalimah itu kata. Kata itu apa? Yaitu apa? Suatu lafaz yang menunjukkan makna apa? Mufrad. Makna yang apabila unsur-unsur penyusun kata itu dipecah-pecah tidak akan memiliki arti. Paham? Itu intinya. Sampai di sini paham, Iqbal? Kalimah bahasa Arab tadi telah dikatakan terbagi menjadi 3. Di sini pun sudah dibuat bagannya. Isim, fi'il, dan huruf.
Di semua pembahasan nahwu mesti awal-awal kalian harus berkenalan dengan ini. Maka kalau yang sudah mempelajarinya, kawan, jangan sampai pengenalan terhadap istilah-istilah itu lupa. Karena tidak akan mungkin kita belajar nahwu lepas dari isim, fi'il, huruf. Harus tahu dulu ini isim apa, atau ini fi'il, atau ini huruf. Kenapa? Kalau tidak bisa membedakan tiga jenis ini, tidak bisa belajar seterusnya. Nah, karena hukumnya sudah beda. Nah, hukumnya beda. Nah, kalau tahu itu isim, mesti pertanyaan berikutnya antum harus bertanya apa kedudukannya dalam i'rab, karena asal dari isim itu mu'rab. Nah, kalau tahu itu huruf, berarti apa? Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Cuman antum harus tahu. Nah, cari apa? Cari makna yang ditunjukkan huruf itu apa. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling atas, yaitu isim. Nah, isim. Isim ikhwani fillah yaitu dalam bahasa kita secara mudahnya adalah apa? Kata benda. Kata benda. Ini isim. Berarti contohkan sekarang isim dalam bahasa kita azam. Contohnya apa? Kata benda itu. Benda-benda apa itu? Kata benda, atau lebih ngetren lagi namanya kata nominal. Itu benda. Apa? Contohnya apa? Meja, kursi, sendok, piring, ya. Itu semuanya namanya apa? Benda. Paham? Paham Mujahid? Hah? Harus diolah, ya, diasah pemahamannya. Nah, kata benda. Ya semuanya benda-benda ini. Pidol, ini dan itu. Sekarang, nah, yang kita bahas, kalau tadi kata benda dalam bahasa Indonesia, sekarang kata benda yang dimaksud dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab, ikhwani fillah, subhanallah, padanya hal-hal yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Nah, tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Walaupun harokatnya beda-beda, tapi nah, maknanya kalau dari si bendanya sama. Zaidun, zaidan, zaidin, ya tetap zaid. Nah, tapi beda kalau bahasa Indonesia, buku, buka, buki, sudah beda. Ya. Nah, tugasnya sekarang, nah, untuk isim cari contoh. Ya, cari contoh isim yang ada di sekitar kita. Baik, bahasa Arabnya apa? Dan yang contoh yang sudah ditulis itu ya dihafal untuk menambah kosakata. 5. Cari contoh isim 5. Kata benda. Yang namanya benda, kawan, adalah sesuatu yang enggak ada hubungan dengan waktu, tidak. Meja ada hubungan dengan waktu, enggak? Tidak ada. Makanya isim dalam istilah bahasa Arab yaitu apa? Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin fi zaman, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna secara sendirinya dan tidak ada hubungan dengan waktu. Itulah isim. Jadi tidak ada meja masa kemarin, meja sekarang, meja yang akan datang, ya sama, tetap itu meja. Paham? Tidak ada hubungannya dengan waktu. Mudahnya itu kata benda. Sekarang fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja atau verbal. Kata verbal. Verb dalam bahasa Inggrisnya. Kata kerja. Sekarang coba sebutkan contoh kata kerja dalam bahasa kita. Bahasa Indonesia apa?
Hah? Memiliki. Terus mempunyai. Memiliki, mempunyai sama saja. Apa? Mengikuti. Terus? Hah? Kok angel-angel yang mudah-mudah aja kita. Apa? Menangis, membolehkan, lari, tidur, ya tidak, ketawa, ya itu semuanya adalah kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu pekerjaan, perbuatan. Nah itulah yang disilahkan dalam bahasa Arab dengan fi'il, yang dimaknakan oleh ulama nahwu dengan apa? Kalimatun dalat alal makna fi nafsiha waqtaranat fi zaman, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan berhubungan dengan zaman, berhubungan dengan waktu. Maksudnya berhubungan dengan waktu apa? Karena namanya pekerjaan, ikhwan. Mungkinkah terjadi tanpa waktu? Enggak mungkin. Suatu pekerjaan, suatu perbuatan itu harus bisa terjadi. Nah, bisa terjadi itu harus butuh dengan waktu, harus ada waktu. Kamu mau makan, kalau tidak ada waktunya kira-kira bisa makan enggak? Hah? Enggak. Dan sekarang belum waktunya makan, jadi jangan mikir makanan dulu. Ya, waktu belajar. Ayo. Nah, sekarang waktu yang dilalui oleh setiap orang. Waktu yang dilalui setiap orang untuk dia melakukan suatu pekerjaan itu terbagi jadi berapa? Jadi 3. Yang telah lewat, yang sekarang sedang dijalani, dan yang akan datang. Ya. Nah, disinilah kemudian dalam bahasa Arab tidak ada sisi waktu yang ditunjukkan oleh suatu kata kerja, suatu fi'il terbagi jadi 3, yang diistilahkan dengan apa? Madhi, mudhari' dan amr. Ya. Madhi, mudhari' dan amr. Madhi ini kata yang menunjukkan lampau, waktu yang telah lewat. Berarti dalam bahasa kita semuanya sama, ikhwan. Makan misalnya. Sayyid Muhammad makan roti. Betul tidak Muhammad? Hah? Sayyid misalnya saja. Nah, Muhammad makan roti. Mana kata kerjanya Muhammad? Dari susunan ini, Muhammad makan roti. Kata kerjanya mana? Makan, ya tidak? Makan. Makan inilah kata kerja. Kalau diistilahkan bahasa Arab namanya apa? Namanya apa? Abu Muhammad? Hah? Enggak, jangan ini dulu. Ini dulu. Muhammad makan roti. Makan ini kalau diistilahkan dalam bahasa Arab namanya apa? Kata makanah fi'il. Fi'il. Nah, cuma dalam bahasa Arab, kalau kita kan masih Muhammad makan roti, kapan sih? Ya tidak? Kemarin atau sekarang atau gimana maksudnya kamu? Oh, Muhammad sedang makan roti. Kan harus ada tambahan sedang. Atau telah. Atau akan. Ini butuh pertanyaan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sudah dari fi'ilnya itu sudah dibedakan bentuknya. Nah, telah makan roti berarti perbuatan itu sudah dilakukan. Inilah yang dinamakan dengan madhi. Kalau sedang makan roti berarti ini perbuatan
yang dilakukan sekarang. Ini yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari'. Nah, waktu sekarang. Atau akan waktu yang akan datang. Nah, baik. Fi'il akala apa? Fi'il dari makan apa? Akala, ya tidak? Makan itu bahasa Arabnya akala. Ini fi'il madhi. Nah, berarti maknanya apa? Akala itu telah makan. Fi'il mudhari'nya ya'kulu. Ya'kulu berarti apa? Sedang makan. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, sedang makan atau akan makan. Yang ketiga sekarang amr. Amr itu adalah suatu fi'il yang menunjukkan perintah. Itu saja mudahnya. Kata perintah. Itu namanya fi'il amr. Kata perintah. Yang namanya perintah sudah terwujud atau belum? Belum. Makanya perintah itu adalah apa? Permintaan untuk suatu perbuatan dilakukan. Itulah hakikat perintah. Sehingga minta untuk makan. Berarti apa? Makanlah kamu. Ini perintah untuk biar kamu makan. Ya tidak? Namanya dalam bahasa Arab fi'il amr. Untuk akala berarti kul. Nah, akala ya'kulu kul. Setelah makan, sedang makan, makanlah. Nah, ini yang namanya fi'il. Mudah kan? Kemudian huruf. Karena huruf ini yang paling singkat, kita bahas lebih dahulu sebelum membahas yang lain, ya, secara terperinci. Huruf ini huruf adalah suatu kata yang dia hanya bisa menunjukkan makna kalau digandengkan dengan yang lain. Kalau dalam istilah nahwunya kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Yaitu suatu kata yang menunjukkan makna kepada apa? Pada yang lainnya. Karena kata seperti apa? Fi. Ini tidak bisa menunjukkan makna apa-apa kalau belum digabung dengan yang lain. Ya. Nah, huruf secara umum dalam bahasa Arab ikhwan terbagi menjadi dua. Mabani dan ma'ani. Huruf mabani yaitu huruf-huruf yang menyusun, membangun suatu kata. Dan ini bukan pembahasan kita. Ya. Huruf terbagi jadi berapa? Syahrul? Dua, yaitu huruf mabani dan ma'ani. Huruf mabani ini huruf yang membangun suatu kata. Berarti huruf-huruf hijaiyah, mulai dari hamzah sampai ya. Nah, contohnya apa berarti? Ya alif, ha, ta, sa, jim, ha, kha. Paham Nabil? Hah? Nah, baik. Dia menyusun suatu kata, seperti misalnya pada kata mujahidun.
Huruf mabaninya apa saja di sini? Kalau ditanya. Huruf mabaninya apa? Huruf yang menyusun kata ini berarti apa saja? Mim, Jim, Alif, Ha, Dal. Paham? Ini namanya huruf mabani. Huruf-huruf hijaiyah. Tapi ini bukan pembahasan kita dalam ilmu nahwu, ya kan? Ini pembahasan lughah sana. Ya, belajar tamhid. Paham? Belajar baca. Baik. Yang jadi pembahasan kita dari jenis huruf ini yaitu huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Cuman makna dia itu tidak bisa muncul ketika berdiri sendiri. Paham? Makna dari huruf ini bisa muncul ketika dia bergandengan dengan yang lain. Oleh karena itulah huruf-huruf ini, ya kawan, harus ada penghubungnya, harus ada yang dia bergandengan dengannya. Nah, dan di antara jenis huruf ma'ani yaitu huruf jar, huruf jar, huruf yang menasabkan, huruf sumpah, dan seterusnya. Insyaallah kita lihat di bagian ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, di antara hal yang penting untuk kita mengetahui makna dari suatu huruf, karena kebanyakan seorang ketika membaca kalam Arab, terkadang mereka lalai dari memberikan perhatian terhadap makna suatu huruf. Makanya dulu guru kami Al-Uzazi hafizahullah ta'ala, salah satu metode cepat belajar nahwu itu sebenarnya yaitu antum yang penting paham teori dulu sampai i'rab. Minimal belajar jumiyah atau belajar ini sehingga tahu punya gambaran dari apa? Dari mulai unsur penyusun paling kecil kalimah sampai ketika dia disusun pada tahapan tatbik yaitu apa tadi? Marfu'at, mansubat dan maf'udat. Setelah itu belajar huruf ma'ani. Huruf-huruf yang memiliki makna. Kenapa? Karena huruf ini ketika ada dalam suatu kata, dia menunjukkan makna yang butuh kita jeli maknanya apa. Karena harus memperhatikan susunannya. Contohnya saja, kawan, dalam hadis untuk penutup pertemuan kita hari ini. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, nawilinil humrah minal masjid." Perhatikan ini. Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Nawilinil khumrah minal masjid." Yang menjadi sorotan kita kata min ini, karena dia apa tadi? Min ini bagus. Kategori apa dari isim fi'il huruf? Min. Masuk kategori huruf, ya kan? Masuk kategori huruf. Nanti insyaallah kita akan tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf dengan tanda-tandanya. Karena masing-masing punya tanda-tanda, cuman kita ambil pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita harus punya gambaran global terlebih dahulu. Aisyah diperintah oleh Nabi, "Nawilinil khumrah minal masjid." Al-khumrah itu sajadah kecil lah. Ya. Berarti apa? "Wahai Aisyah, ambilkan aku sajadah kecil minal masjid." Nah, disinilah letak perbedaan para pensyarah. Nah, minal masjid, apakah min ini dari masjid ini hubungannya dengan fi'il nawin ini? Berarti apa? Ambillah
ambilkanlah untukku sajadah kecil dari masjid. Berarti gimana kira-kira? Aisyah suruh keluar pergi ke masjid ngambil. Ya tidak? Tapi beda kalau kita gandengkan min ini dengan qala. Oh, min itu hubungannya bukan dengan ini. Min ini hubungannya dengan qala, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah minal masjid nawilinil khumrah. Nabi mengatakan kepada Aisyah dari dalam masjid, wahai Aisyah, ambilkan sajadah. Berarti Aisyah di mana? Aisyah di rumah. Rasulullah apa? Di masjid, suruh Aisyah mengambilkan sajadah dari dalam rumah. Paham? Ini memahami hubungan huruf jar ini dengan siapa itu penting, kawan. Ini yang memberikan perbedaan makna. Nah, perbedaan makna. Dan Qadhi Iyad mengatakan makna yang benar min ini hubungannya dengan qala. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan dalam kelanjutan hadis, nah, bahwasanya aku haid. Nah, aku sedang haid wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, inna haidatuki laisat biyadik. Haidmu itu tidak di tanganmu. Tanganmu bersih. Sehingga ambil saja, tidak usah apa bingung-bingung. Menunjukkan apa? Kalau seandainya Aisyah disuruh pergi keluar ambil di masjid, tidak ada fungsinya disebut tangan kan? Karena semuanya, nah, anggota tubuh Aisyah masuk ke masjid. Karena Aisyah, nah, menjawab yang demikian itu karena apa? Kemungkinan, nah, karena haid khawatir dia tidak boleh memasukkan tangannya ke masjid. Padahal dulu antara hujrah Aisyah dengan masjid, kawan, masjid, nah, masjid Nabi itu ibaratnya seperti ini. Kotak ini. Ini yang ada atapnya. Nah, ini dulu Ashabus Suffah ada di sini di belakang, ini depan. Hujrah Aisyah itu sini. Nah, di sini ini ada semacam jendela atau bolongan. Nah, di sini yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasukkan kepalanya lewat sini untuk disisiri. Demikian pula ketika meminta diambilkan, Nabi meminta Aisyah mengambilkan sajadah kecil. Dalam keadaan Nabi di dalam masjid, Aisyah di rumahnya. Berarti min di sini hubungannya dengan qala. Paham? Nah, inilah pentingnya mengetahui huruf yang memiliki makna itu hubungannya dengan siapa. Nah, dan di sini sebagai kelengkapan dulu, ya di sini rumah-rumah para sahabat. Ya, rumah-rumah para sahabat di sini. Sehingga ketika perluasan ini semuanya ditiadakan. Baru perluasan terakhir sampai apa ke sisi ini sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut masuk. Makanya ketika hujan, ya masuk air. Karena yang di atap itu pinggir saja. Pinggir. Nah, di sini juga rumah-rumah para sahabat. Nah, sehingga rumah-rumah dekat masjid sudah biasa zaman dulu. Nah, dan untuk ukuran masjid awal-awal termasuk sudah lebar. Nah, ukuran zaman dulu. Lupa saya ukurannya, ada dalam kitab tarikh. Nah, yang juga di situ diberikan gambar-gambar penjelas. Nah, kita kembali ke sini berarti apa? Makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah dari dalam masjid, wahai Aisyah, ambilkan sajadah. Paham? Nah, ini contoh. Ya, sebagian yang keliru akan mengatakan Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan sajadah dari masjid. Ambilkan sajadah dari masjid. Ini maknanya sudah beda. Sudah beda. Dan banyak hal. Dalam banyak hal ketika memahami suatu hadis, kapan saja seorang salah dalam menerapkan
kaidah-kaidah bahasa Arab ikhwanifillah akan menimbulkan salah paham. Nah, barakallahu fikum. Mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Tugasnya ikhwan untuk memperbanyak kosakata. Nah, cari isim 5, kemudian fi'il 5 dan contoh. Nah, itu saja dulu. Kalau huruf, nah mudah insyaallah nanti. Yang penting isim, kata benda, fi'il, kata kerja, cari contoh 5. Nanti di buku kalian kemudian dihafal. Nah, kenapa? Karena sekali lagi, seorang belajar teori sebanyak apapun tidak memiliki bekal kosakata tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kita mempelajari nahwu inginnya apa? Bisa baca kitab. Kalau tidak punya bekal kosakata, bagaimana bisa? Nah, bagaimana bisa? Teorinya bisa, tapi tidak tahu makna jadinya. Nah, barakallahu fikum. Untuk pertemuan berikutnya kita ambilnya ikhwan hari Sabtu, hari Senin sama hari Rabu, ya. Sabtu, Senin dan Rabu. Makanya dipersiapkan. Saya ingin karena sudah diselingi atau diberi jeda 1 hari, ya berarti betul-betul di murajaah. Nah, subhanakallah.